Oke, Terus mulai. teman-teman, terima kasih ya. Eh, ceramahnya akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya sayangi teman-temanku semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ceramah yang saya adakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Public Speaking. Teman-teman semua, sejenak marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah yang maha mengatur dan memberi kita umur. Sehingga atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, kita dapat bermuajahah, berkumpul meskipun kita dalam virtual ini. Sholawat bertangkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang kita jadikan suri tauladan, syafaatnya kita nantikan. Tidak lain dan tidak bukan, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kajian yang saya adakan pada malam hari ini. Meskipun secara virtual, semoga kita tetap bisa sharing-sharing mengenai materi yang saya bawakan ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk materi kali ini, saya memilih tema yaitu insecure itu perlu. Namun di sini di judul saya menulis insecure itu perlu, perlunya itu dalam tanda kutip teman-teman. Nah, tentu di kalangan generasi Z, itu di kalangan kita ini diselimuti dengan istilah yang mungkin baru ya di antara kita, yaitu insecure. Layaknya ini adalah tren berpakaian, pemikiran dari generasi-generasi muda zaman sekarang itu juga mudah sekali untuk dipengaruhi. Generasi Z itu adalah kita yang memiliki rentang usia antara 10 tahun hingga 22 tahun, teman-teman. Jadi mereka yang lahir antara tahun 1998 hingga tahun 2010. Nah, generasi ini bercirikan aktif berselancar di sosial media, sehingga mereka sangat transparan dalam memposting kehidupan sehari-harinya. Nah, dari transparansi inilah kadang kita tuh melihat kehidupan orang lain, oh, kehidupan mereka lebih enak ya daripada kita, kehidupan mereka lebih istilahnya lebih bahagia ya daripada kita, padahal itu semua belum tentu. Karena generasi kita itu sedikit-sedikit pencitraan, sedikit-sedikit instastory, sedikit-sedikit update status. Sebenarnya bukan untuk pamer, tapi mungkin hanya untuk mengabadikan momen. Bukankah begitu, teman-teman? Betul. Teman-teman semua, sebelum saya masuk ke dalam materi mengenai apa itu insecure ya, saya ingin menanyakan kepada wajah-wajah teman-teman yang nampaknya ini dari setiap masing-masing individu memiliki insecure-nya masing-masing. Oke, barangkali ada yang ingin membagikan kisah insecure-nya kepada kita semua. Santai aja nih teman-teman. Barangkali Mbak Yuka atau Nabila bisa di-on-kan? Ya. Ya, Nabila, halo Nabila, selamat malam. Halo, selamat malam. Nabila, kebetulan ini Nabila adalah teman curhat saya ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang dia ceritakan kepada saya mengenai masalah-masalahnya, mengenai kebahagiaannya begitu. Nabila, apa sih insecure yang sedang dialami Nabila sekarang ini? Tentunya yang jangan melanggar privasi Nabila ya.
Baik-baik. Sebenarnya sih kembali lagi setiap pribadi itu pasti punya apa ya kayak standar hidupnya dia gitu pun dengan aku yang dimana semakin menginjak di usia 20 tahun ini tuh hidup tuh semakin keras gitu. Jadi uh, harapan-harapan yang apa ya diinginkan itu tuh banyak banget. Nah, salah satunya tuh aku paling insecure tuh sama masa depan gitu. Nggak tahu kenapa tuh kayak setiap malam itu kalau sendiri selalu mikir kayak nanti 10 tahun, 5 tahun aku gimana ya gitu. Aku mau kerja apa gitu. Aku mau membina keluargaku nanti seperti apa gitu. Itu mungkin kayak bagi orang pemikiran aku tuh dianggap gila gitu. Tapi bagi aku tuh insecurity yang sebenarnya terjadi di dalam hidup aku tuh uh, salah satu yang paling besar itu pertama ya masalah masa depan gitu. Mengingat sekarang kan kita kuliah gitu ya, entah itu basicnya kita negeri atau swasta, di samping itu pasti karena kita juga belum belum punya apa ya pandangan, ya mungkin kayak gitulah intinya kalau dari sudut pandangku. Oke, baik yang saya ambil dari Nabila ini, teman-teman, setiap orang itu pasti punya insecure-nya masing-masing, begitu. Barangkali ada teman-teman yang mau menyampaikan sedikit keluh kesahnya, insecure-nya tentang suatu hal. Berdania mungkin? Oke, karena sepertinya Berdania sedang sibuk ya teman-teman. Teman-teman, benar tidak kalau saya katakan bahwa insecure ini merupakan istilah baru yang kita kenal mungkin baru awal-awal tahun 2020 yang lagi hype abis kita dengar tuh. Mungkin Betul dulu ya. dengan istilah minder, dengan istilah nggak percaya diri, dengan istilah iri, begitu teman-teman. Nah, insecure ini dalam istilah psikologi itu dapat diartikan merupakan sebuah upaya dari adanya emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang itu merasa gelisah, takut, malu, tidak percaya diri, sehingga muncul pemikiran-pemikiran buruk. Dan adanya ini membuat orang yang merasa insecure itu hidupnya merasa tidak aman, merasa hidupnya tidak lebih bahagia daripada orang lain. Oke, sebenarnya pasti teman-teman kayak, apa sih Dinar membuat judul insecure itu perlu? Padahal yang digalakkan baik di Instagram, baik di Twitter, ataupun media sosial manapun yang kita temui, kita harus mengubah insecure itu menjadi bersyukur. Ya, saya sangat setuju dan saya tidak membantah hal tersebut. Saya juga mendukung bahwa ayo teman-teman kita ubah insecure itu menjadi bersyukur. Namun mari kita lihat teman-teman dari sudut pandang lain. Tentu saya mengatakan hal tersebut itu bukan tanpa sebab ya teman-teman. Ini saya mencoba mengkaji dari Quran potongan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka tidak merubah diri mereka sendiri. Nah, ini juga sering disalahartikan teman-teman, potongan ayat ini. Seakan-akan Allah itu menciptakan kita dalam keadaan buruk, sehingga kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Padahal sebenarnya ahli fikih menafsirkan ayat tersebut bahwa kita ini manusia, sebenarnya sudah dikaruniai kebaikan, kemuliaan, keistimewaan, dan kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Karena kita sudah dikaruniai hal-hal baik tersebut, kita harus merubahnya menjadi hal yang lebih baik lagi. Dan kita tidak boleh merubah kebaikan itu justru malah menjadi keburukan. Nah, berangkat dari kata berubah di situ teman-teman. Tentu kita memerlukan suatu motivasi
kita memerlukan suatu alasan untuk kita berubah ke taraf yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu teman-teman, alasan saya mengambil judul bahwa insecure itu dalam tanda kutip perlu. Nah, insecure yang tidak baik itu adalah insecure yang berlebihan. Insecure yang dalam diri kita itu menimbulkan inferior diri. Apa itu inferior diri? Inferior diri itu adalah ketika kita merasa diri kita ini minder, diri kita itu nggak bisa, kita itu merasa malu, kita merasa nggak mampu untuk melampaui batas dari teman-teman kita. Ketika kita melihat nih, misalkan Mbak Merdania, suaranya kan bagus banget nih Mbak Merdan. Kebetulan saya kan suaranya biasa aja gitu. Saya melihat Mbak Merdan itu suaranya bagus banget, terus akhirnya saya kayak, ih, Merdan suaranya bagus banget, terus saya merasa minder, saya merasa nggak pede ketika saya bernyanyi dengan Mbak Merdan dan sebagainya. Nah, insecure itulah yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh kita. Yang dibutuhkan oleh kita itu adalah insecure untuk memotivasi diri kita. Ketika orang lain di kelas misalnya, bisa peringkat 1, orang lain bisa menghafal 2 juz, 3 juz, 4 juz. Kita manusia, kita dari usia yang sama, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama hidup bersosialisasi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan itu. Jadi jangan mudah merasa tidak mampu, merasa tidak diri kita ini buruk dibandingkan dengan orang lain. Itu yang tidak boleh teman-teman. Jadi insecure itu dalam tanda kutip perlu. Yang pertama itu untuk memotivasi diri. Dan setelah itu yang kedua adalah untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Nih, kalau kita sudah tahu nih, kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran, kita belum bisa. Pasti kita kalau melihat teman kita nih yang sudah bisa menghafalkan Al-Quran, itu jangan langsung minder, merasa kita tidak bisa. Tapi justru kita harus merubah diri kita menjadi ke arah lebih baik lagi. Kita juga bisa nih usaha buat menghafal Al-Quran, kita juga bisa untuk belajar seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, insecure itu dalam tanda kutip perlu untuk menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Teman-teman, kita ini diciptakan oleh Allah dari miliaran manusia, memang tidak ada satupun yang sama. Dan kita harus menyadari itu semua. Kalau kita melihat teman kita lebih baik daripada kita, tentu dia pasti juga ada kekurangannya. Dan kekurangan yang ada dalam diri kita, itu pasti juga memiliki kelebihan. Nah, dari rasa itulah, dari rasa insecure itulah, kita akan terus menumbuhkan rasa bersyukur. Oh, ya Allah, ternyata meskipun saya ini kurang dewasa dalam berpikir, namun saya memiliki kelebihan di sisi lain. Ya Allah, meskipun saya ini tidak pandai di kelas, tapi saya memiliki kelebihan ketika saya menulis puisi. Ya Allah, meskipun saya ini tidak cantik secara fisik, tapi alhamdulillah secara pemikiran saya lebih dewasa daripada teman-temannya. Begitu. Jadi kita harus terus bersyukur teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan sampai mensalahartikan bahwa dari ceramahnya Dinar boleh nih kita insecure, ayo kita sama-sama insecure aja gitu. Tetap kita harus merubah insecure itu menjadi bersyukur. Kita jadikan insecure itu sebagai motivasi dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke, teman-temanku semua, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah teman-teman, sekali lagi, dari miliaran manusia yang ada di dunia, memang sengaja dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan rupa yang berbeda. Setiap kurang yang ada, itu juga pasti membawa kelebihan di sisi lainnya. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu menciptakan kita lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Teman-teman, yang perlu digarisbawahi dan teman-teman catat, jangan jadikan standarisasi setiap orang lain itu untuk diri kita gitu. Karena setiap orang itu memiliki standar yang berbeda gitu. Namun jadikan usaha
effort, kesenangan orang lain dalam mencapai standarisasi mereka itu sebagai motivasi dalam diri kita bahwa kita juga bisa mencapai standarisasi yang kita mau. Insecure itu dalam tanda kutip perlu teman-teman untuk melaju ke arah yang baik bagimu, bagi diriku, dan bagi mereka yang ada di luar sana. Karena teman-teman ingat, jangan mudah berputus asa, jangan mudah membandingkan diri kita, sehingga membuat kita merasa minder dengan orang lain. Kita ini teman-teman adalah harapan umat, kita adalah harapan bangsa, kita adalah harapan negara, kita adalah sehimpun padi bagi ayah dan ibu kita. Teman-teman ulama mengatakan, syubanul yaum rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan sampai insecure yang kita miliki itu menghalangi potensi diri kita. Jangan sampai insecure yang ada dalam diri kita itu menghalangi apa yang menjadi cita-cita kita. Tidak apa-apa kita menjadi hitam di antara putih, karena hitam ini adalah karunia dari Allah yang justru harus kita kembangkan, kita cari sisi terbaiknya. Begitu teman-teman, sekiranya yang dapat saya sampaikan, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharingkan. Saya beri waktu mungkin 1 atau 2 penanya gitu, teman-teman. Silahkan. Oke, karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dicatat dan diingat baik-baik ya teman-teman. Insecure itu perlu untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.